Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. On The Groove merupakan podcast Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, Sobat On The Groove, sudah lama saya tidak mengudara di On The Groove dan tentunya Sobat On The Groove menanyakan, ada di mana sih saya sekarang? Nah, saya berada di pameran Festival Like, yaitu lingkungan, iklim, kehutanan, dan energi terbarukan. Nah, Festival Like ini diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Komplek Arena Gelora Bung Karno. Dan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 18 September ini. Nah, sebagai informasi, apa sih Like itu? Nah, Like ini adalah salah satu pameran untuk menunjukkan hasil aktualisasi kinerja dan langkah-langkah korektif serta aplikasinya ya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, Sobat On The Group semua, kita tadi sempat ngomongin iklim. Nah, ini karena iklim ini akhir-akhir ini cukup menjadi viral dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kerentanan yang cukup bahaya terhadap perubahan iklim ini. Sehingga sebagai masyarakat dan khususnya para anak-anak muda ini dan generasi muda ini bersama-sama untuk melakukan pengendalian atas perubahan iklim yang terjadi dan lebih aware atau lebih peduli terhadap isu lingkungan, terutama pada ekosistem mangrove. Nah, Sobat On The Group semua, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber. Ini seorang anak muda yang cukup kreatif, pegiat dan penggerak. Nah, di sini sudah ada Mbak Fatimah Zahro. Halo Mbak Zahro. Halo Mas Rizky. Selamat datang di On The Groove. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih banyak udah hadir nih di episode kali ini dan tadi seperti saya sampaikan gitu ya. Ya, betul. Mbak Zahro ini, saya lupa nih. Mbak Zahro ini disematkan Duta Mangrove Indonesia. Nah, 2023. Kita ngobrol santai aja nih ya, terkait iklim dan terkait anak muda seperti itu. Karena di seusia Mbak Zahro, setahu saya banyak sekali yang kalau ngomongin masalah lingkungan, iklim itu belum banyak yang aware. Iya, bosen kayak gitu. Ya. Mungkin karena mereka belum sadar gitu ya dampaknya apa. Tapi sebenarnya sih ngomongin iklim 3 bulan ini menjadi cukup viral gitu ya. Banyak banget ya isu-isunya. Banyak banget isu-isunya, terutama apalagi kita ngomongin polusi seperti itu. Tapi itu nanti belakangan. Iya. Nah, saya tertarik dengan Mbak Zahro sendiri, kenapa sih mau bergerak nih atau aware di masalah isu lingkungan hidup. Nah, itu bisa diceritakan nggak awal mulanya tertarik? Oke, boleh. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, Mas Rizky, teman-teman BRGM, terima kasih sudah mau mengundang aku ya, khususnya sebagai Duta Mangrove Indonesia tahun 2023 dan kita mungkin bincang-bincang bareng gitu ya. Nah, sebelum ke pertanyaannya Mas Rizky, terima kasih untuk pertanyaan juga, menarik banget ya. Kenapa aku sendiri cukup proaktif gitu ya, aware terhadap lingkungan. Yang pertama yang aku rasakan adalah sebetulnya adalah trigger dari orang tuaku sendiri. Oh. Jadi orang tuaku sendiri tuh sebetulnya cukup bisa dibilang rewel. Kalau soal menanamkan ilmu-ilmu semacam, maksudnya di sini adalah lingkungan itu sendiri. Kayak misalnya sesimpel kayak buang sampah nih. Oke. Nah, jangan buang sampah sembarangan, itu benar-benar mereka akan keras sama hal itu. Jadi aku pun akan terbawa gitu kan. Berarti didikan awal ya? Iya, didikan awal. Nah, yang kedua memang mungkin lingkungan juga. Jadi teman-temanku juga sebetulnya adalah orang-orang yang memang aktif di bidang lingkungan, teman-teman. Wah, teman-teman aktivis dong nih. Enggak juga sebenarnya, tapi memang kita banyak banget kalau ngomongin lingkungan kita suka gitu. Oke. Ada teman-temanku yang memang bikin startup yuk gitu tentang lingkungan, karena kapan lagi mungkin mereka pikir juga kapan lagi ya kita bisa kontribusi gitu. Kalau misalnya nggak lewat akademik, lewat apa lagi gitu, seperti itu. Lewat aksi nyata ya. Iya, jadi memang itu yang awalnya tuh jadi aku juga seneng gitu kan. Jadi lihatnya juga seneng. Nah, pada akhirnya ketika aku memulai yang namanya ada gitu ya kesadaran dari aku sendiri, memang kita tuh sebetulnya nggak bisa hidup tanpa lingkungan gitu. Ada wadah lah, Mangrove Jakarta Community gitu yang memang akhirnya aku di situ banyak sekali belajar ya, sampai akhirnya aku ada inkubasinya juga untuk Duta Mangrove ini, Kak Rizky gitu ya, Mas Rizky. Jadi memang
disitulah awal mulanya aku jadi makin senang sekali gitu kalau misalnya membahas tentang yang namanya lingkungan. Khususnya lagi di ekosistem mangrove ya? Iya betul banget, Oke. lagi ekosistem mangrove. Tapi saya mau tanya sendiri, apa Jakarta Mangrove ini tuh lembaga atau kumpulan komunitas sih sebenarnya kayak gitu? Founder kami waktu itu Pak Paundra Hanutama, beliau karena memang merasa ya itu tadi ya gabut sendiri, akhirnya beliau itu mendirikan yang namanya Mangrove Jakarta Community. Oh berarti baru ya Jakarta, Mangrove Jakarta baru ini ya? Sekali, ya. Pas jadi, 2020 mungkin ya? 2020. Jadi saat itu pandemi bingung, kira-kira kita ngapain ya gitu. Dan mungkin juga karena di sekitar dari tidak inian gitu, dari lingkungan yang mungkin tidak banyak yang tidak aware gitu ya. Jadinya atas kekhawatiran iya, gitu betul. ya. Jadinya tergugah gitu untuk ayolah kita bikin sesuatu yang memang nantinya banyak bermanfaat gitu. Dan jadilah Mangrove Jakarta ini gitu. Jadi mereka mulai itu dari situ butuh volunteer, menanam mangrove seperti itu. Berarti fokusnya ini hanya menanamkah bersama atau memang ada seperti yuk kita literasi deh ke beberapa daerah khususnya yang di pesisir Jakarta nih, karena kan memang seperti kita ketahui dan kita tidak bisa tutupi juga ya. Betul. Banyak sekali masyarakat yang belum tahu manfaat esensial mangrove seperti itu. Apakah hanya menanam saja atau memang sampai ke literasi dan pendampingan nih dari Jakarta Mangrove ini? Baik, ini menarik banget ya Mas. Kalau kita ngomongin soal yang namanya literasi ataupun edukasi ke masyarakat. Jadi kalau di Mangrove Jakarta sendiri kita buat program juga yang namanya Mangrove Goes to School. Mangrove Goes to School. Goes to School. Wah, bisa kolaborasi nih kayaknya. Betul. Nih. Jadi kita percaya kalau menanamkan pendidikan lingkungan itu nggak harus ke teman-teman yang seumuran kita aja. Iya. Tapi justru harus dari dini. Sejak dini benar, saya percaya itu. Iya. Jadi memang sejak dini itu khususnya untuk anak-anak SD, anak TK, waktu itu kita kesempatan ke sekolah bisa. Kerjasamanya di Serpong waktu itu. Di Serpong. Di BSD ya, kalau nggak salah. Terus kita sama-sama di situ kasih materi tentang terkait yang namanya lingkungan sendiri. Lalu juga ada pengenalan sedikit tentang mangrove. Nah di situ kita lebih banyak lah ya Kak mengenalkan lingkungan itu sendiri ke siswa-siswa di situ. Tapi untuk kayak program dari si Mangrove Jakarta ini itu ada nggak sih program regulernya yang setiap bulan saya nanam, setiap bulan saya literasi seperti itu? Kalau misalnya regulernya itu kita ada karena kita inisiatif juga. Jadi memang misalnya di PIK nih, kita misalnya di di PIK ada? Ada, biasanya di PIK juga atau di sekitaran Elang Laut. Nah, jadi memang biasanya baik inisiatif atau Kak kalau misalnya kita juga sepertinya bulan ini belum keburu ya kita untuk penanaman. Nah, kita biasanya webinar. Iya, webinar. Waktu itu ada mangrove. Iya, jadi memang sebenarnya banyak banget sih kita kolaborasi gitu ya untuk bahas nih gimana caranya atau fokus group discussion juga bisa kita lakukan gitu untuk kira-kira teman-temannya ada ide apa ya untuk kedepannya sekiranya terkait tadi ya untuk kita bisa lebih aware nih sama lingkungan gitu. Nah menurut Mbak Zahro sendiri kondisi mangrove kayak gimana? Apakah baik-baik saja? Tentu ada beberapa hal ya. Pastinya enggak yang pasti kita lihat seluruh di bagian Jakarta ataupun yang lainnya pasti akan selalu ada kekurangan sih Mas ya terkait ekosistem mangrove ini gitu. Banyak sekali yang sebenarnya harus dibenahi. Mungkin dari mulai regulasi, lalu juga tempatnya sendiri, fasilitas gitu ya mungkin ya. Dan bagaimana nantinya entah itu masyarakat ataupun pemerintah sendiri gitu ya, ataupun yang memang bertugas lah ya, itu bisa mengcontrolling gitu. Atau melihat nih sebetulnya bagaimana sih mangrove ini apakah betul dia mendapatkan nutrisi yang sesuai atau tidak gitu. Jadi memang itu kita perlu sebetulnya perlu lihat sampai ke sana sih gitu. Karena kalau kita kaitkan itu pasti deh mangrove itu terkait kerusakannya pasti abrasi, terus masalah polusi juga. Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya bahwa ternyata mangrove itu memiliki fungsi esensial. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa kalau tidak ada mangrove terjadi abrasi, terjadi pengurangan daratan. Nah, begitupun juga sama khususnya yang ada di kota-kota besar atau kota-kota industri. Ini kan cukup banyak sekali polusi atau polutan gitu ya. Dan ternyata setelah saya cari tahu dan beberapa riset, mangrove ini menjadi
salah satu solusi alternatif untuk menyerap polutan itu dan disimpan menjadi karbon, karena mungkin jauh lebih besar dibanding hutan tropis lainnya nih. Iya, setuju. Nah, buat Mbak Zahro sendiri nih, kan sudah keliling. Tadi ada mangrove goes to school. Nah, ini di generasi muda ini mangrove itu dianggapnya sudah cukup familiar, atau ya itu tadi ya mangrove hanya sebagai tempat wisata nih. Nah, ya kalau kita ngomongin mangrove memang jangankan aku sendiri gitu ya, Mas Rizky dulu sebelum menjadi duta mangrove gitu ya dan bergabung sama teman-teman mangrove Jakarta sebagai volunteer ataupun dengan yang lainnya gitu ya. Aku memang menganggap mangrove itu pohon biasa ya gitu. Jadi cukup seperti itu kan. Nah, dan aku pun lihat gitu ternyata ya dengan teman-teman seumuran aku gitu ya, generasi muda seumuran aku, teman-teman yang lain ataupun bahkan mungkin keluargaku dan masyarakat lain pasti menganggap mangrove juga sebagai ya udah itu pohon biasa ya gitu. Padahal nih kalau kita ulik gitu ya, mungkin Mas Rizky juga banyak tahu gitu ya, mungkin lebih banyak tahu terkait mangrove. Ya tadi kalau misalnya kita ngomongin polusi, itu lebih banyak untuk menyerap karbon 3-5 kali ya. Betul, saya setuju. Dan 100 kali lebih cepat juga gitu dibandingkan pohon-pohon darat lain atau terestrial hutan tropis darat ya. Ya, tropis darat seperti itu. Oke. Baik. Nah, ini bagaimana nih Mbak Zahro kita bersama-sama untuk mengingatkan ke para pemuda-pemudi kita ini yang istilahnya menjadi generasi selanjutnya nih, apa yang perlu kita lakukan nih saat ini nih? Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, nah yang pertama sih Mas, aku tuh pengen bahas kalau isu lingkungan itu adalah tanggung jawab kita semua. Betul. Setuju ya? Saya setuju tuh. Semuanya setuju gitu. Jadi aku sebetulnya agak sedikit gak setuju gitu. Kalau teman-teman bilang, wah kemana sih pemerintah? Nah itu aku gak setuju banget. Jadi sebenarnya itu isu lingkungan adalah pertama semuanya tanggung jawab kita. Betul. Gitu. Tanggung jawab makhluk hidup ya di muka bumi ini. Betul sekali. Karena nggak ada makhluk hidup yang memang bisa hidup tanpa lingkungan gitu ya. Nah yang kedua adalah kalau misalnya ditanya kita gimana sih harus menyebarkan gitu ya. Karena aku adalah generasi Z gitu ya, Gen Z gitu ya, dan mungkin juga banyak di sini kakak-kakak juga yang milenial. Nah, kita nggak jauh-jauh dari main gadget, ya kan? Betul. Nah, media massa sekarang itu lebih untuk yang namanya masif terkait mengkampanyekan terkait awareness yang pertama, kedua informasi. Jadi kalau misalnya kita sebagai kaum muda, kalau aku ditanya, gampang banget. Sekarang kita udah masif banget pakai sosial media. Kita yang harus jadi fasilitatornya. Gimana caranya kita untuk benar-benar nih kasih ke mereka informasi kalau mangrove itu ternyata nggak cuma sekedar pohon. Kalau misalnya terkait lingkungan, kita nggak harus ikut penanaman sampai ke Kalimantan atau mana, nggak harus teman-teman gitu. Misalnya aja ya Mas ya ini kalau kita ngomongin kontribusi aktifnya gitu. Tapi semulai dari hal-hal yang kayak kita mulai yuk buang sampah itu jangan sembarangan loh. Betul. Kita mulai yuk di rumah itu harus bisa memilah loh. Mana sih yang anorganik, mana yang organik. Kita mulai yuk kalau keluar kita pakainya tumbler, pakainya straw yang memang stainless yang nggak pakai plastik lagi. Intinya adalah mengurangi sebetulnya kan, bukan justru menghilangkan. Gitu. Aku yang ingin aku sampaikan ke teman-teman seumuranku adalah itu sih Mas. Berarti pada intinya merubah gaya hidup. Ya, gaya hidup atau lifestyle-nya ya. Betul. Nah kan tadi kita ngomongin masalah mangrove dapat menyerap polutan. Nah sekarang ini yang tadi di awal kita singgung bahwa masalah polusi di kota-kota besar khususnya di Jakarta kota-kota industri itu ini lagi marak nih. Nah apa sih yang harus kita ajak, kampanye apa yang harus kita lakukan kepada generasi Z atau generasi muda lainnya untuk sama-sama lebih peduli gitu. Khususnya untuk masalah polusi nih. Menarik ya Mas, kalau misalnya kita ngomongin polusi ya teman-teman. Jadi memang 3 bulan akhir ini banyak banget ya yang mengeluhkan, wah polusi Jakarta nih keterlaluan banget gitu ya. Bahkan jadi kota Jakarta jadi nomor 1 ya kota di dunia yang memang polusi Jakartanya juga luar biasa gitu. Dan konon katanya memang udara di Jakarta sudah tidak layak dihirup. Kayak begitu. Betul sekali. Nah
Mas sebetulnya ini tuh gak jauh-jauh adalah dari peran edukasi sih. Edukasi di sini tuh menurut aku adalah powerful lah. Jadi tadi salah satunya adalah tadi lewat sosial media gitu. Tapi kalaupun kita langsung sebenarnya bisa. Tadi kalau misalnya aku secara khusus sama teman-teman Jakarta itu lewat yang namanya Mangrove Goes to School gitu ya. Gimana sih caranya kita juga bantu lah gitu ya. Ini kan juga demi keberlangsungan hidup kita semua ya, khususnya diri kita sendiri sebetulnya. Nah kalau aku sih yang coba tekankan ke diriku sendiri sih ya sebetulnya adalah mulai sekarang nih coba deh kalau misalnya memang sekiranya kita keluar deket jalan kaki aja deh gitu. Sebenarnya menurutku nggak ada hal yang terlalu kecil yang bisa kita lakukan. Justru semua hal itu adalah bermanfaat gitu. Maksudnya di sini untuk lingkungan itu sendiri ya. Jadi misalnya kalau kata orang, nggak buang sampah sembarangan itu adalah hal kecil yang bisa kita lakukan, salah. Justru itu hal besar. Hal-hal yang besar itu muncul dari hal yang kecil dulu kan gitu. Jadi menurutku nggak ada action yang terlalu kecil. Betul. Bisa kita lakukan gitu. Justru semua action adalah hal yang besar bisa kita lakukan gitu. Jadi yang pertama itu kalau aku mulai sekarang itu membiasakan diri lah untuk pergi ke sini aja. Tadi aku pakai KRL gitu ya. Pakai kendaraan umum ya. KRL gitu karena aku percaya aja yaudah Jakarta itu kan transportasinya juga bagus ya. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Ya walaupun memang mungkin memakan waktu lama, tapi ya coba diestimasikan ternyata ya memang nggak harus ini sih gitu. Yang penting untuk diri sendiri aja tadi ya, lifestyle-nya itu gitu tuh. Saya yakin banyak sekali anak-anak muda yang melihat On The Groove ini ingin bergabung bersama Mbak Zahro. Pasti. Nah, kira-kira bagaimana untuk bergabung nih dengan komunitas Mangrove Jakarta? Boleh. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, kemarin pun sebetulnya sebulan lalu mungkin ya Mas Rizky ya, itu aku juga ada fokus grup discussion dengan teman seumuranku gitu ya, tapi mereka ada juga sih sebenarnya yang udah kerja gitu, dan mereka ini yang aku salut adalah mereka peduli gitu loh sama lingkungannya, sampai mereka bisa bahas iya air yang keluar tiap hari dari rumah kita itu berapa liter ya gitu, itu sampai ke sana gitu bahasanya, dan aku benar-benar amazed aja ngeliat mereka gitu. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman juga tertarik gitu ya, yang belum nih merasa aware sama lingkungan, tapi ternyata dari podcast kita ya Mas Rizky ternyata tertarik, teman-teman boleh banget dikepoin di Instagramnya Mangrove Jakarta Community Mas Rizky. Di situ kita biasanya often volunteer atau juga kita biasanya buka intern. Jadi teman-teman yang punya ide gitu biasanya kita tampung juga di intern itu gitu. Dan sekarang kita lagi buka Duta Mangrove Indonesia untuk tahun 2024. Seperti itu. Nah, berarti buat sobat On The Groove yang menyaksikan podcast episode kali ini, harapannya yang mau ya sekedar bertemu dulu nih sama Mbak Zahro, nanyain, ngepoin kenapa sih kok suka bergerak di bidang lingkungan, kenapa peduli dengan mangrove. Nah, tadi bisa dikepoin Instagramnya ya. Betul. Seperti itu. Nah, baik Mbak Zahro, terakhir harapan dan pesan untuk anak muda. Harapan dan pesan. Kalau harapan aku sendiri gitu ya, semoga sih dari hal-hal seperti ini ya, ya. Kita buat podcast, kita kolaborasi dengan teman-teman BRG ataupun dengan teman-teman lain, itu sebetulnya bisa lebih meningkatkan gitu awareness ke teman-teman seumuran aku juga gitu, atau bahkan masyarakat lain, semoga gitu ya. Nah mungkin pesannya adalah kita harus selalu ingat kalau kita nggak akan pernah bisa hidup tanpa lingkungan. Balik lagi ke situ sebenarnya. Justru kita yang membutuhkan lingkungan untuk hidup dibandingkan lingkungan butuh kita gitu ya. Justru kalau lingkungan tanpa kita adem ayem ya Mas ya. Malah kerusakan awal itu mungkin karena aktivitas manusia. Karena gitu. Memang kerusakan lingkungan menurut saya adalah sebuah keniscayaan. Iya. Seperti itu. Cuma manusia bagaimana bisa mungkin memperlambat atau setidaknya menahan seperti itu. Iya. Nah, baik-baik. Ini pesan yang cukup baik nih buat sobat On The Groove semua. Oke, baik sobat On The Groove, mungkin tadi apa yang telah kita obrolkan bersama-sama, ada beberapa pesan ya yang cukup menarik dari Mbak Zahro, bahwa generasi muda ini pertama harus lebih peduli, lebih aware ya terhadap lingkungan, khususnya ekosistem mangrove, dan mencari tahu apa sih mangrove itu. Karena mangrove itu ya tidak sekedar pohon tadi ya, yang Mbak Zahro bilang, tidak sekedar tanaman atau tidak sekedar tempat wisata,
Tapi mangrove itu memiliki fungsi esensial. Tadi yang disebutkan salah satunya adalah dapat menyerap karbon 3-5 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan. Dan yang satu lagi bahwa kita harus merubah gaya hidup. Nah, tadi ada satu kutipan dari Mbak Zahro bahwa manusia itu butuh lingkungan untuk hidup, bukan lingkungan hidup yang butuh manusia, seperti itu. Nah, sehingga mindset inilah yang harus kita rubah bersama-sama. Jadi seperti itu Sobat On The Groove, mudah-mudahan dari apa yang kita obrolkan ini ada manfaat yang dapat Sobat On The Groove semua ambil, seperti itu. Nah, Mbak Zahro, ini ada souvenir dari kami. Wah. Nah, ini mungkin jangan dilihat dari bentuknya. Pasti. Nah, cuma ini bisa menjadi pesan juga nih buat Sobat On The Groove semua, bahwa dari alam itu sebenarnya bisa diolah menjadi sesuatu yang menarik. Menarik ya. Betul. Dan terkadang masih belum banyak yang tahu juga. Nah, maka dari itu sama-sama kita dukung nih produk-produk yang dari alam, sehingga nanti Sobat On The Groove tidak bilang mahal. Makin banyak produknya kan makin murah nih. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai juga nih. Pasti. Gitu. Silakan Mbak Zahro. Terima kasih Mas, aku terima ya. Iya, terima kasih banyak Mbak Zahro atas kesempatannya nih. Dan sebagai akhir mungkin kita melakukan hashtag BRGM. Ternyata ada hashtag baru nih, saya baru dikasih tahu tadi. Keren sekali. Nah, mudah-mudahan hashtag ini juga bisa menggugah sobat-sobat On The Groove semua. Oke, baik. BRGM Indonesia, Gambut Mangrove untuk kehidupan nyata menjaga Indonesia.